Bagaimana caranya supaya suami mau menjenguk ibunya yang sedang sakit? Qadarullah kami tinggal di luar kota. Suami terlalu perhitungan dengan biaya. Anda sudah berusaha meyakinkan setiap rezeki sudah Allah tetapkan. Sebanyak-banyak uang yang dikumpulkan oleh seseorang, itu belum tentu menyampaikannya kepada ridha Allah Ta'ala. Bahkan boleh jadi itulah penyebab dia lalai dari Allah Ta'ala sehingga menjadi sebab masuk neraka. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan bagi kita surga atau penyebab untuk masuk surga ke dunia. Siapa dia? Ibu. Bukankah disebutkan dalam hadis Mu'adz, ilzam rijlaha, artinya lazimkanlah kakinya, karena sesungguhnya surga itu berada di bawah telapak kakinya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, dengan lafaz seperti ini, surga ada di bawah telapak kaki ibu, ini tidak sahih. Tapi maknanya di hadis yang lain sahih. Yang dimaksud adalah jangankan tangannya, kakinya. Maksudnya begini, betul-betul kita itu berusaha untuk mencari ridhanya. Bukan malah dicari telapak kakinya, dilihat di sana ada pintu surga. Mana pula ada. Tapi seakan-akan beliaulah yang menjadi sebab kita akan sampai ke surga. Ada sahabat, ada seorang tabi'in bukan sahabat. Padahal itu di zaman Nabi SAW. Zaman Nabi. Tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Ingin bertemu dengan Nabi. Beliau orang Yaman. Uwais ibnu Amir al-Qarani. Beliau ingin bertemu dengan Nabi, tapi ibunya sakit. Dan beliau pun pernah sakit. Beliau tak bisa meninggalkan ibunya. Akhirnya, karena memang tidak bertemu dengan Nabi, di masa hidup, ketika Nabi masih hidup, Nabi sampaikan, khairut tabi'in Uwais ibnu Amir al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in, generasi yang hidup setelah sahabat adalah Uwais bin Amir al-Qarani. Lalu disebutkan ibunya sakit dan beliau mengurusnya. Pernah juga kita dapati riwayat di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya Nabi SAW suatu malam bermimpi. Suatu malam bermimpi. Lalu Nabi lihat beliau sedang berada di surga, dan mimpi Nabi ini wahyu. Bukan mimpi kita yang sembarangan, tidak ada maknanya, tapi mimpi Nabi ini wahyu. Rasulullah memasuki surga, lalu mendengar seorang qari, seorang yang membaca Quran. Ditanya kepada penduduk surga, suara siapa ini? Lalu dijawab, Harithah bin Nu'man. Ini suara Harithah bin Nu'man, seorang sahabat. Lalu Nabi menyampaikan, kadzalika yaf'alul bir. Kadzalika yaf'alul bir. Begitulah kebaikan. Itu kebaikan atau kebaktian kepada orang tua. Itulah balasannya. 2 kali Nabi ulang. Di penghujung hadis disebutkan wa kana abarran nasi bi ummih, dan beliau ini orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Ibu itu hanya satu di dunia. Wallahi tidak ada mantan ibu. Tidak ada orang punya ibu 2 di dunia. Selagi ibu ini masih ada, maka jangan disia-siakan. Akan menyesal nanti, dan tidak sedikit jemaah itu mengadu kepada kita, anda ibu saya masih hidup, anda ibu saya masih hidup. Maka jangan sia-siakan begini. Ibu kita mungkin tak butuh banyak uang. Yang butuh itu perhatian. Kita sudah hidup bahagia dengan keluarga kita, dengan anak kita. Tinggal di sana, sudah dapat kerja, gaji sekian. Bisa menikmati makan. Ada anak kita tanya, ibu kita makan apa? Ayah kita makan apa? Yang sudah tua. Dan ketuaan ini sebetulnya, sakitnya ini boleh jadi untuk menyukseskan kita. Wallahi saya heran. Dia masih punya sebab untuk masuk surga, tapi dia tidak gunakan dengan baik. Maka jamaah ini harus kita perhitungkan dengan matang. Jangan perhitungan matang itu ada di rezeki, tapi perhitungan matang untuk berbakti kepada orang tua selagi ada. Saya pernah diundang khutbah ke sebuah tempat di Mesir, sewaktu di Mesir, ke sebuah masjid. Kemudian imam masjidnya mengatakan, dulu yang azan di sini adalah ayah saya. Di mana ayah anda sekarang? Ayah saya sudah meninggal. Kata beliau, andai ayahku masih hidup, jangankan tangannya, kakinya akan kucium, karena tak pernah kulakukan itu sebelumnya tatkala dia hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan hati-hati kita ini dan menjadi orang-orang yang berbakti insyaallah kepada kedua orang tua.